Halo, selamat bergabung di kuliah Teknologi Farmasi Sediaan Liquid dan Semi-Solid. Sesi ini akan membahas materi formulasi produk jadi obat untuk bentuk sediaan krim. Produk jadi obat bentuk sediaan krim banyak penggunaannya untuk mengobati kondisi kulit yang mengalami antara lain eksim, alergi, jamur, juga keadaan nyeri otot lokal. Oleh karena itu, banyak sekali produk-produk krim dengan indikasi serupa dengan merek berbeda-beda ataupun produk generik. Aplikasi krim ini tidak hanya diindikasikan untuk sebagai obat saja, namun juga untuk kosmetik. Yang membedakan adalah pada krim kosmetik tidak ada zat aktif, melainkan basis krim dan komponen tambahan yang bukan digunakan untuk tujuan pengobatan. Krim ini mudah penggunaannya dan tidak invasif. Krim merupakan sistem emulsi, yaitu sistem yang terdiri dari setidaknya dua fase cairan yang tidak saling campur, yaitu fase cair minyak dan fase cair aqueous. Dan salah satu fase tersebut terdispersi dalam fase yang lain membentuk droplet. Selain krim, ada bentuk formulasi lain yang juga cara pemberiannya pada kulit, yaitu gel dan salep. Formulasi ini termasuk kategori sediaan semi-solid yang tujuan pemakaiannya untuk memperoleh efek lokal pada tempat aplikasi maupun untuk tujuan sistemik. Untuk efek sistemik, obat harus menembus beberapa lapisan kulit hingga mencapai lapisan yang terdapat pembuluh darahnya, sehingga bisa didistribusikan ke seluruh tubuh. Untuk tujuan sistemik, perlu teknologi tambahan, diantaranya adalah yang dapat digunakan atau dikemas dalam bentuk sediaan patch supaya efektif penyerapan obat melalui kulit. Pada semua produk jadi, supaya diperoleh hasil yang efektif, perlu dilakukan desain pengembangan produk dan proses produksi yang baik. Pengembangan produk jadi obat merupakan upaya untuk mengubah zat aktif menjadi produk yang dapat didistribusikan ke pasaran. Untuk itu, memerlukan tahapan yang tidak sedikit. Setiap produk jadi yang dipasarkan harus memenuhi syarat safety, efikasi, dan quality. Supaya syarat itu tercapai, memerlukan perencanaan dan strategi dalam mendesain formula dan proses produksinya. Oleh karena itu, seseorang yang akan membuat produk jadi harus tahu produk seperti apa yang akan dibuat, bagaimana cara membuatnya, apa saja komponennya, dan apa risiko yang terjadi saat proses pembuatan. Prinsip ini berlaku untuk semua produk jadi obat, tetapi kebutuhan detail setiap jenis produk tentunya berbeda-beda. Pada sesi ini, kita akan membahas apa saja tahapan-tahapan dalam mendesain suatu formulasi produk, kemudian apa saja yang dilakukan pada setiap tahapan-tahapan tersebut. Untuk itu, yang akan dibahas pada sesi ini adalah parameter mutu produk jadi obat krim, komponen formula, lalu proses pembuatan dan identifikasi kritikal proses parameter, dan yang terakhir adalah take home message yang merupakan tugas yang dapat dikerjakan secara mandiri. Setelah kuliah ini, mahasiswa mampu memahami aspek-aspek preformulasi itu apa saja, kemudian memahami parameter kualitas produk jadi obat krim, memahami faktor pertimbangan penyusunan komponen formula, dan memahami proses pembuatan dan mengidentifikasi kritikal parameter proses. Pengembangan produk adalah proses mengartikulasikan mutu suatu produk dan proses produksi secara detail untuk menghasilkan produk jadi bermutu secara konsisten memenuhi standar. Salah satu tahapan pengembangan produk adalah preformulasi, di mana preformulasi ini melakukan studi literatur maupun eksperimen laboratorium yang mencakup aspek pemilihan kandidat zat aktif yang akan dikembangkan formulanya, pemilihan komponen formula, yaitu eksipien apa saja yang diperlukan, kemudian menentukan prosedur produksi, menentukan kemasan produk jadi, dan menentukan metode evaluasi produk jadi. Secara komprehensif, pendekatan preformulasi yang lebih sistematis dapat menggunakan konsep quality by design. Quality by design merupakan pendekatan dalam merancang formulasi produk jadi dengan pemahaman menyeluruh mengenai material dan proses produksi untuk mencapai profil mutu produk jadi yang memenuhi standar regulasi. Dengan menggunakan konsep quality by design, aspek-aspek yang harus diidentifikasi meliputi quality target product profile, kemudian critical quality attribute, critical material attribute, dan critical process parameter. Apa yang dimaksud oleh masing-masing aspek tersebut? Yang pertama adalah quality target profile. Quality target product profile mencakup aspek-aspek rute pemberiannya apa,
bentuk sediaan dan desain, kemudian bioavailabilitas, kekuatan sediaan, dan stabilitas produk. Selain quality target profile, berikutnya adalah critical quality attribute. Aspek ini mencakup parameter yang mempengaruhi kualitas produk jadi, baik dari sifat fisika kimia zat aktif secara tunggal, maupun karakteristik produk yang sudah jadi yang harus dipenuhi. Dengan kata lain, quality target product profile dan critical quality attribute merupakan parameter-parameter yang memiliki spesifikasi yang harus dipenuhi oleh suatu produk jadi. Berikutnya, setelah teridentifikasi quality target product profile dan critical quality attribute, berikutnya adalah menentukan apa saja material yang dibutuhkan untuk mencapai mutu tersebut. Hal ini teridentifikasi pada aspek critical material attribute. Critical material attribute ini menentukan material apa dan berapa jumlahnya. Setelah teridentifikasi dan ditentukan eksipien yang akan digunakan serta jumlahnya masing-masing, berikutnya adalah menentukan bagaimana cara pembuatannya. Hal ini teridentifikasi pada critical process parameter. Critical process parameter ini menentukan prosedur yang sesuai dan mengidentifikasi parameter setiap tahapan proses yang mempengaruhi kualitas produk. Setiap tahapan proses memiliki parameter kritis. Artinya, sebelum parameter tersebut terpenuhi, maka proses tidak dapat dilanjutkan ke tahapan yang berikutnya. Hal ini untuk menjamin bahwa produk akhir yang dihasilkan memenuhi kualitas. Prinsip ini sama dengan membangun kualitas ke dalam produk, karena setiap tahapan prosesnya itu terkendali. Dan untuk bisa mengendalikan setiap tahapan proses, maka kita harus dapat mengidentifikasi apa parameter kritis dari proses tersebut. Yang pertama adalah profil mutu produk jadi obat bentuk krim. Profil mutu merupakan spesifikasi, dan setiap spesifikasi ini memiliki parameter, dan parameter-parameter tersebut harus mengacu pada regulasi yang berlaku. Di antaranya mengacu pada kompendia atau guideline yang resmi. Aspek-aspek profil mutu meliputi bentuk sediaan, kemudian rute pemberian, kekuatan produk, desain bentuk sediaan, dan bioavailabilitas. Terkait dengan bentuk sediaan, dalam sesi ini ditentukan bahwa bentuk sediaannya adalah krim, kemudian rute pemberiannya adalah topikal. Kekuatan produk ini menunjukkan jumlah zat aktif dalam sediaan. Dalam mendesain suatu produk jadi, harus ditentukan dari awal bahwa indikasi apa yang akan dipilih. Hal ini menentukan besaran kekuatan produk. Ini dapat dinyatakan dalam bentuk persen maupun bobot untuk bentuk sediaan krim. Berikutnya adalah desain bentuk sediaan. Untuk bentuk krim, ada emulsi oil in water atau water in oil. Dalam hal ini dicontohkan emulsi oil in water dengan zat aktif terdispersi dalam basis krim. Kemudian ada bioavailabilitas. Bioavailabilitas ini menunjukkan sifat fisika kimia zat aktif yang perlu dan yang harus diidentifikasi karena mempengaruhi efek produk jadi. Terkait dengan bioavailabilitas, krim ini diberikan secara topikal. Barrier utamanya adalah kulit, yaitu pada bagian stratum corneum. Produk harus dapat menembus stratum corneum agar dapat mencapai lapisan kulit di bawahnya. Terkait dengan lapisan kulit yang harus ditembus atau yang harus dicapai oleh suatu obat tergantung pada indikasi. Ada indikasi yang tidak memerlukan obat menembus lapisan kulit, diantaranya adalah sunscreen atau kosmetik. Produk ini cukup pada permukaan kulit saja, yaitu pada stratum corneum. Kemudian, jika targetnya adalah pada jaringan lokal, misalkan epidermis, dermis, subkutan, maupun otot, maka zat aktif harus dapat menembus stratum corneum. Stratum corneum memiliki tebal 10–15 mikrometer dengan kandungan lipid terkonsentrasi pada ekstraseluler dan menyelubungi stratum corneum. Hal ini menjadi rate limiting barrier terhadap penyerapan obat. Obat tidak akan dapat menembus lapisan di bawahnya sebelum dapat menembus stratum corneum. Jika stratum corneum sudah dapat ditembus, maka obat akan lebih mudah untuk melalui lapisan-lapisan kulit di bawahnya hingga mencapai daerah yang terdapat pembuluh darahnya, sehingga dapat menimbulkan efek sistemik. Jalur transport obat menembus kulit ada 3 macam, yaitu transseluler, folikuler, dan interseluler.
Untuk dapat mengidentifikasikan sifat fisika kimia suatu obat, perlu dilakukan studi literatur. Jika pada studi literatur tidak dapat diperoleh informasi, maka dapat dilakukan eksperimen di laboratorium. Salah satu referensi yang dapat kita gunakan untuk mengidentifikasikan sifat fisika kimia adalah dengan menggunakan referensi Clarks. Dari buku ini dapat kita peroleh informasi mengenai pemerian, kemudian kelarutan suatu zat aktif, koefisien partisi yang dinyatakan dengan log P, kemudian cara penyimpanan, bentuk garam suatu obat, dan metode analisa yang sesuai. Selain referensi, kita juga dapat menggunakan kompendia. Yang terpenting dalam melakukan studi literatur pada tahap reformulasi adalah validitas referensi. Parameter mutu berikutnya adalah identifikasi. Hal ini untuk membuktikan bahwa zat aktif yang terkandung di dalam produk adalah benar. Kemudian ada kadar zat aktif. Targetnya adalah rentang dalam persen sesuai monograf dalam kompendia, misalnya 90-100%. Impurities, yaitu batas kandungan cemaran yang diperbolehkan, misalkan batas cemaran mikroba. Contohnya, impurity A tidak kurang dari 0,2%, tergantung pada monograf. Berikutnya adalah parameter homogenitas dan keseragaman setiap kemasan, dalam hal ini adalah tube. Untuk membuktikan bahwa kandungan zat aktif dalam setiap kemasan homogen, maka yang dilakukan adalah menetapkan kadar zat aktif pada bagian atas, tengah, dasar dari setiap kemasan sejumlah 3 kemasan. Oleh karena itu akan diperoleh 9 nilai pengukuran. 9 nilai pengukuran tersebut harus masuk dalam rentang 90-110% terhadap klaim label dalam kemasan, dengan ketentuan RSD tidak lebih dari 5%. Parameter berikutnya adalah sifat fisik produk. Sifat fisik produk ini mencakup appearance, kemudian bau, viskositas, bobot jenis, daya sebar, dan pH. Parameter berikutnya adalah uji pelepasan obat secara in vitro. Mengingat obat baru dapat memberikan efeknya ketika dapat terlepas dari sediaannya, maka harus dipastikan obat dapat bermigrasi dari basis menembus lapisan kulit. Hal ini dapat dilakukan secara in vitro dengan menggunakan membran sintetis atau menggunakan cadaver skin. Salah satu contoh parameter mutu yang tersebutkan dalam suatu monograf krim dalam USP, misalkan betamethasone valerate krim. Di sini tercakup parameter-parameter yang harus dipenuhi, di antaranya adalah kadar, kemudian batas mikroba, dan minimum fill. Terkait dengan batas mikroba, salah satu target mutunya di antaranya adalah total viable aerobic count atau MPN. Misalkan bakteri tidak boleh kurang dari sama dengan 10⁻³ coliform unit per mililiter, kemudian sama sekali tidak diperbolehkan ada Escherichia coli. Berikutnya adalah kemasan. Kemasan ini mencakup kemasan primer, sekunder, dan informasi produk pada setiap kemasan. Lalu integritas kemasan, targetnya adalah harus mampu melindungi produk dari pengaruh lingkungan luar dan mampu mempertahankan produk yang dikemasnya tetap di dalam, serta mudah dibuka ketika akan digunakan. Berikutnya adalah stabilitas produk jadi. Stabilitas produk jadi ini target mutunya adalah pada tahap pengembangan produk harus dapat ditetapkan shelf life-nya, yaitu dengan melakukan accelerated stability study dalam jangka waktu 3-6 bulan. Hal ini dapat mengacu pada guideline yang berlaku. Kemudian parameter minimum fill atau isi minimum kemasan. Hal ini ditentukan targetnya adalah sesuai dengan ketentuan kompendia. Contohnya seperti yang terdapat dalam di sini ditentukan bagaimana cara menetapkan minimum fill suatu sediaan. Tahapan berikutnya setelah menentukan parameter mutu dan spesifikasinya, berikutnya adalah menentukan komponen formulanya apa saja. Komponen formula suatu krim meliputi fase air, contohnya bisa menggunakan Aquades. Dalam hal ini adalah air murni atau purified water, di mana ketentuannya adalah sesuai yang terdapat dalam FI atau kompendia lain. Kemudian adalah fase minyak. Fase minyak ini contohnya adalah mineral oil. Kemudian ada emulsifying agent, contohnya twin atau span. Kemudian stiffening agent.
penetration enhancer, humectant, antioksidan, dan preservatif. Mahasiswa dapat merujuk referensi yang mencakup atau menjelaskan eksipien-eksipien, diantaranya adalah Handbook of Pharmaceutical Excipient. Pada sesi ini tidak akan dibahas detail mengenai masing-masing bahan. Tahap berikutnya setelah dilakukan identifikasi parameter mutu, kemudian komponen formulanya, berikutnya adalah menentukan proses pembuatan produk dan parameter kritis proses pembuatan. Proses pembuatan diawali dengan mempersiapkan fase minyak dan fase air. Berikutnya, mencampur kedua fase tersebut pada suhu yang sama. Dua fase tersebut dicampur disertai pengadukan yang kuat agar dapat dihasilkan emulsi yang homogen. Untuk membantu homogenitasnya, zat aktif dapat didispersikan dalam bahan liquid lain setelah basis terbentuk. Berikut ini adalah contoh proses pembuatan krim, dimulai dengan mempersiapkan fase minyak. Fase minyak dimasukkan ke dalam bagian pencampuran dengan cara vakum. Hal ini dilakukan pada skala industri, kemudian disertai dengan meningkatkan suhu agar fase minyak meleleh. Suhu yang digunakan tidak harus 75 derajat Celcius, tergantung pada titik leleh tertinggi dari komponen minyak yang kita gunakan. Berikutnya adalah mempersiapkan fase air. Fase air ini berisi ke semua komponen yang dapat larut di dalam air. Air yang digunakan berkualitas purified water atau air murni. Pada skala industri, penambahan bahan ke dalam tangki pencampur yaitu dengan cara vakum. Kemudian fase air ini dipanaskan untuk mencapai suhu yang sama dengan fase minyak. Setelah keduanya mencapai suhu yang sama, keduanya disatukan dalam satu tangki pencampur yang akan dilakukan pengadukan untuk menghasilkan krim yang homogen. Pada tahap pencampuran tersebut, terdapat banyak sekali parameter kritis, di antaranya adalah suhu.
Pada proses pencampuran, suhu yang tepat sangat penting untuk keberhasilan produksi. Terlalu banyak pemanasan selama pemrosesan dapat menyebabkan degradasi kimia, tetapi panas yang tidak mencukupi dapat menyebabkan kegagalan dan pendinginan berlebih dapat menyebabkan pengendapan bahan terlarut. Jika suhu fase air jauh lebih dingin daripada fase minyak, maka konstituen yang meleleh dari fase minyak dapat mengeras setelah dimasukkan ke dalam fase air dan tidak akan membentuk emulsi yang homogen. Oleh karena itulah, sangat penting untuk menjaga suhu yang sama ketika proses pencampuran dan supaya proses emulsifikasi terjadi. Proses emulsifikasi membutuhkan energi diantaranya yaitu suhu yang kita gunakan saat pencampuran. Parameter kritis berikutnya selain suhu saat pencampuran adalah alat yang kita gunakan. Alat pemanas sangat mempengaruhi karena pemanas yang dihasilkan itu merupakan sumber energi untuk menghasilkan emulsi. Emulsi tidak akan terbentuk jika tidak memperoleh energi. Di antaranya selain dari pengadukan, pemanasan sangat penting. Sumber pemanasan yang digunakan pada skala industri tentunya diantaranya adalah menggunakan jacket vessel, yaitu tangki pencampur, di mana pemanasannya adalah menyeluruh pada seluruh bagian tangki, sehingga lebih homogen panasnya. Tapi pada skala lab dapat menggunakan water bath atau menggunakan hot plate. Produk krim tidak jadi belum tentu komponen formula yang salah, melainkan proses pemanasan yang kurang atau panasnya yang berlebih. Panas sebagai sumber energi untuk emulsifikasi krim. Krim memerlukan suhu yang lebih rendah untuk bisa menghasilkan konsistensi yang kental. Parameter kritis berikutnya yaitu laju pemanasan dan pendinginan. Pemanasan yang terlalu lambat dapat menghasilkan hasil yang buruk di antaranya adalah terjadi penguapan. Selain itu, energi yang tidak cukup untuk menghasilkan emulsi yang homogen. Tapi pemanasan yang terlalu cepat dapat membakar bahan yang bersentuhan dengan permukaan alat secara langsung sehingga meningkatkan potensi material yang terbakar. Pendinginan yang cepat dapat menghasilkan presipitasi atau kristalisasi, sehingga hal ini menyebabkan produk tidak homogen kandungan zat aktifnya. Selain itu, konsistensi semi-solid yang baik tergantung pada kecepatan pemanasan dan pendinginan yang tepat. Akan tetapi, pendinginan tetap diperlukan pada proses pembentukan krim, karena jika panasnya konstan, maka tidak ada kesempatan krim untuk mengental. Parameter kritis berikutnya yaitu pengadukan. Untuk menghasilkan emulsi, diperlukan pengadukan yang cukup supaya salah satu fase dapat terdispersi dalam fase pembawa dalam bentuk droplet. Pemilihan alat yang tepat juga mempengaruhi efektivitas pencampuran. Berbeda desain alat pada bagian pengadukan akan memberikan hasil yang berbeda pula, bahkan gagal karena massa krim tidak terbentuk. Waktu pengadukan juga perlu dioptimasi karena berpengaruh terhadap viskositas, yaitu mempengaruhi reologi massa campuran. Pemilihan alat yang tepat sangat berpengaruh terhadap homogenitas dan keberhasilan terbentuknya emulsi. Pada skala lab, dapat menggunakan overhead stirrer, magnetic stirrer, atau planetary mixer dalam skala kecil. Dapat juga menggunakan mortir dan stamper. Yang perlu diperhatikan ketika menggunakan overhead stirrer adalah akan ada dead zone karena pengadukan hanya terjadi pada satu sisi saja. Dibandingkan dengan pada skala industri, pengadukan terjadi pada seluruh bagian produk, yaitu pada tengah, bawah, dan atas, sehingga lebih homogen. Selain itu, energi untuk membentuk emulsi juga sangat cukup. Kita sampai pada slide terakhir, yaitu take home message. Take home message ini akan menguji apakah kita sudah paham atau belum terkait dengan capaian pembelajaran kita. Pada take home message ini, saya berikan contoh formula, kemudian prosedur pembuatan krim yang harus. Silakan mengidentifikasi QTBP dan QKA pada produk tersebut. Kemudian, identifikasi fungsi masing-masing bahan dalam formula, lalu identifikasikan pada prosedur manakah yang merupakan critical process parameter, dan sebutkan apa critical parameter tersebut. Berikut ini adalah referensi yang dapat digunakan. Terima kasih, selamat belajar.